Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Oke, jadi siang hari ini tanggal 15 Agustus 2023 kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bahaya kerusakan lingkungan. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Mario Manuel Giri. Saya Angelica Fitri. Saya Syafira Aulia. Saya Felicia Eugene. Saya Hamid Bestari. Dan berikut paparan yang akan dipresentasikan. Kita tahu masalah sampah di sekolah maupun lingkungan masyarakat dan saat ini sudah mencapai tingkat permasalahan yang cukup serius dan sungguh sangat memperhatikan. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena masalah pengolahan yang minim, tapi juga karena suatu budaya buruk yang senantiasa tidak peduli akan kebersihan lingkungan. Bagi sebagian besar siswa, sampah adalah masalah yang tidak menarik untuk dibicarakan, karena ada banyak hal lain yang lebih menarik dan lebih penting. Sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan sejak dulu kala, masalah sampah dianggap bukanlah sebagai masalah bagi siswa. Jika sampah sudah dibuang, maka masalah sudah selesai. Tapi benarkah jika sampah sudah dibuang maka masalah selesai? Mereka lupa bahwa tempat di mana sampah dibuang itu sangat penting. Karena sebenarnya sampah yang tidak dibuang pada tempatnya akan menimbulkan banyak masalah. Sampah yang dibuang secara sembarangan di ruang kelas akan membuat kelas menjadi kotor. Sampah yang dibuang di sekitar akan mencemari air. Bahkan sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir pun akan menjadi masalah. Nah, coba kita lihat kondisi tempat pembuangan sampah akhir-akhir ini di sekolah masing-masing. Lihatlah seberapa tinggi gundukan sampah yang ada di sana. Jika kita tidak dapat mengolah sampah tersebut dengan baik, maka tidak lama lagi gundukan sampah itu akan semakin meninggi. Jika itu terjadi, tidak menutup kemungkinan terjadinya tragedi longsor tanah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan dari manusia. Dalam proses-proses alam tidak ada sampah. Yang ada hanyalah produk-produk yang tidak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase material. Yang pertama itu ada padat, cair, ataupun gas. Nah, pengolahan sampah merupakan proses yang diperlukan dengan dua tujuan. Yang pertama, mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, mengelola sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Pengolahan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan atau pembuangan atau material sampah. Kalimat ini biasa mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengolahan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengolahan sampah dapat mengakibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode atau keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat. Praktek pengolahan sampah berada beda antar negara maju dan antar negara berkembang. Dampak positif yang ditimbulkan, dampak negatif yang ditimbulkan, dan dampak yang tidak dikelola dengan baik adalah sebagai berikut. Gangguan kesehatan, timbulan sampah dapat menjadi tempat pembiakan lalat yang dapat mendorong penularan infeksi dan menimbulkan penyakit yang terkait dengan virus. B. Penurunan kualitas lingkungan. C. Menurunnya estetika lingkungan. D. Terhambatnya pertumbuhan negara. E. Penipisan lapisan ozon. Menurut saya dampak positif dan dampak dari dampak sampah adalah penghematan sumber daya alam, penghematan energi, penghematan lahan TPA, lingkungan yang menjadi asli untuk air bersih. Agar pengolahan sampah dapat berjalan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka setiap kegiatan pengolahan sampah harus mengikuti filosofi pengolahan sampah. Filosofi pengolahan sampah adalah bahwa semakin sedikit dan semakin berkah
sampah dikelola dari sumbernya, maka pengelolaannya akan menjadi lebih mudah dan baik, serta lingkungan yang terkena dampak juga semakin sedikit. Tahapan pengelolaan sampah yang dapat dilakukan adalah pengelolaan sampah preventif akan memberikan banyak manfaat bagi kita dan juga lingkungan, diantaranya menjaga keindahan, kebersihan dan estetika lingkungan kawasan sehingga bisa menarik, tidak memerlukan area pembuangan yang luas, mengurangi biaya angkut sampah, menghemat anggaran dan mengurangi beban pemda dalam pengelolaan sampah. Dan di samping itu juga ada banyak hal yang akan terjadi jika sampah tidak dikelola secara benar, seperti longsor, tumpukan sampah, longsor sampah, sumber penyakit dan pencemaran lingkungan. Kesimpulannya, berbagai permasalahan lingkungan saat ini sangat penting untuk diperhatikan. Banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga oleh manusia yang lebih mementingkan kehidupan pribadi daripada kehidupan bersamanya. Kerusakan terhadap alam seperti hutan akibat pembalakan liar saat ini sangat banyak dilakukan, sehingga membuat resah masyarakat karena takut akan adanya bencana yang datang akibat rusaknya kawasan hutan di lingkungan mereka. Pemerintah dan masyarakat harus bisa saling membantu dalam menjaga keasrian lingkungan saat ini. Peran pemerintah dan kearifan lokal masyarakat dapat menjadi salah satu solusi dan dapat menjaga kawasan hutan dari kerusakan yang secara berlebihan. Oke, dari presentasi kami ini, kami juga mau ingetin nih sama teman-teman, kita harus mulai menjaga lingkungan kita mulai dari hal kecil. Contohnya di kelas ini, kita bisa buang sampah bertempatnya. Kita bisa lihat di belakang tuh, masih ada sampah dari kantin. Hal sepele seperti itu, padahal dengan gerakan diri kita sendiri itu bisa mengubah dengan adanya gaya hidup lingkungan yang jauh lebih bagus. Karena kita juga harus sadar di Indonesia itu negara yang bagus, karena belum tentu semua negara itu memiliki kekayaan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, mulai detik ini kita harus sama-sama menjaga lingkungan ini agar menjadi lebih baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum